Pernahkah kalian berpikir mengapa sepeda dapat bergerak setelah kalian kayuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sebelumnya, Ibu sudah membahas mengenai konsep gerak. Nah, di video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini, Ibu akan membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pernahkah kalian berpikir mengapa sepeda dapat bergerak setelah kalian kayuh? Dan mengapa paku dapat masuk ke dalam kayu setelah dipukul? Nah, untuk bisa menjawab itu semua, kita harus belajar tentang gaya dan hukum Newton. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu menjelaskan pengertian gaya, yang kedua menjelaskan jenis-jenis gaya, yang ketiga menjelaskan resultan gaya dan pengaruhnya terhadap benda, dan yang keempat menjelaskan hukum Newton tentang gerak. Apa sih yang disebut dengan gaya? Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar anak yang sedang mendorong meja dan ada gambar anak yang sedang menarik meja. Nah, tarikan atau dorongan yang diberikan kepada meja tersebut disebut dengan gaya. Nah, jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Nah, simbol gaya itu adalah F besar. Sedangkan satuannya dalam sistem internasional adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Apa alat untuk mengukur gaya? Nah, alat untuk mengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Apa sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah, jadi gaya itu dapat mengubah posisi benda, dapat mengubah arah benda, dapat mengubah bentuk benda, dan dapat mengubah kecepatan benda. Nah, maksudnya bagaimana? Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, Ibu jelaskan dulu gaya dapat mengubah posisi benda. Nah, contohnya, misalkan ada sebuah meja yang semula diam. Kemudian, kita memberi gaya pada meja tersebut dengan cara mendorongnya. Nah, maka meja tersebut itu yang semula diam akan bergerak dan posisinya akan berubah dari posisi awal. Kemudian, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, ketika kalian sedang bermain bola, nah kemudian kalian tendang itu bola yang datang ke arah kalian. Nah, maka otomatis arah bola tersebut sudah berubah. Selanjutnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Misalkan kalian sedang bermain plastisin. Nah, jika kalian memberi gaya pada plastisin itu dengan cara diremas-remas, nah maka bentuknya itu otomatis akan berbeda dari bentuk yang semula. Kemudian gaya dapat mengubah kecepatan benda. Contohnya ketika kalian sedang bermain sepeda. Semakin kuat kalian kayuh sepeda itu, nah maka sepedanya itu akan bergerak semakin cepat. Sekarang kita akan bahas mengenai jenis-jenis gaya. Nah, jadi gaya itu dibagi menjadi dua. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja pada benda, di mana terjadi sentuhan langsung pada benda tersebut. Nah, contoh dari gaya sentuh ada gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Nah, gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Nah, contohnya ketika kita menendang bola. Terus ada gaya gesek. Nah, kalau gaya gesek itu adalah gaya yang timbul karena sentuhan dua permukaan benda atau lebih. Nah, contohnya misalkan gesekan kaki meja dengan lantai.
Kemudian ada gaya pegas. Nah, gaya pegas itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat elastis atau lentur. Nah, contohnya misalkan karet pada ketapel dan pegas atau perperan. Kemudian gaya tak sentuh. Nah, kalau gaya tak sentuh itu adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa membutuhkan sentuhan langsung. Nah, gaya tak sentuh itu meliputi gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Selanjutnya kita bahas mengenai resultan gaya. Resultan gaya itu merupakan jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Resultan gaya disimbolkan dengan sigma F. Nah, resultan gaya itu bergantung pada arah dan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Cara mencari resultan gaya, yang pertama itu untuk gaya sejajar dan gaya yang searah. Nah, untuk gaya yang sejajar dan searah itu, sigma F-nya tinggal dijumlahkan saja. Kemudian yang kedua, jika gayanya sejajar dan berlawanan arah, maka sigma F-nya atau resultan gayanya adalah gaya yang arahnya ke kanan dikurangi gaya yang arahnya ke kiri. Jadi, karena di sini gaya yang arahnya ke kanan adalah F1, maka F1 dikurangi dengan F2. Kemudian, jika gayanya saling tegak lurus, berarti cara mencarinya menggunakan R2 sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Atau R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Untuk lebih mudah memahaminya, di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada 3 buah gaya besarnya 100 Newton, 60 Newton, dan 105 Newton. 60 Newton dan 105 Newton itu mengarah ke kanan dan gaya 100 Newton mengarah ke kiri. Karena soal di sini termasuk ke dalam gaya yang sejajar dan berlawanan arah, jadi untuk mencari resultan gayanya dengan cara gaya yang arahnya ke kanan dikurangi gaya yang arahnya ke kiri. Gaya yang ke kanan besarnya 60 Newton ditambah 105 Newton. Kemudian dikurangi gaya yang ke kiri 100. Maka didapatkan 165 dikurangi 100 hasilnya 65 Newton. Bagaimana? Sudah paham apa belum? Nah, kalau sudah, kita akan bahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton itu dikemukakan oleh Isaac Newton. Hukum Newton ada 3, ada hukum Newton 1, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, sekarang Ibu akan bahas satu persatu. Ibu bahas dulu mengenai hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Maksudnya bagaimana? Nah, resultan gaya itu kan adalah jumlah gaya. Jadi, kalau jumlah gayanya sama dengan 0, nah berarti tidak ada gaya yang mempengaruhi di sana. Jadi, jika tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Secara matematis dapat ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Nah, jadi pada hukum 1 Newton itu resultan gayanya sama dengan 0. Maka ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama benda itu akan tetap diam, dan kemungkinan yang kedua benda akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, contohnya, misalkan ketika ada benda di atas meja, jika tidak ada gaya yang mengenai benda tersebut, nah maka bendanya itu akan tetap diam. Contoh lagi, ketika kalian sedang berkendara dengan keluarga kalian, nah tiba-tiba ada seekor sapi yang melintas. Nah, otomatis pengemudi itu akan mendadak mengerem. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu, maka tubuh kalian akan terdorong ke depan.
Nah, karena kalian itu berusaha untuk mempertahankan posisi tubuh kalian semula. Kemudian kita bahas mengenai hukum 2 Newton. Nah, berbeda dengan hukum 1 Newton yang dimana resultan gayanya sama dengan 0. Nah, untuk hukum 2 Newton resultan gayanya tidak sama dengan 0. Nah, bunyinya yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Contohnya, nah, ketika ada lemari yang akan kalian pindahkan. Nah, di sini dimisalkan ada lemari A dan lemari B. Lemari A didorong dengan gaya sebesar 100 Newton. Nah, sedangkan lemari B didorong dengan gaya sebesar 400 Newton. Mana yang lebih cepat? Ya, betul. Yang lebih cepat itu adalah lemari B. Karena gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Nah, jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka semakin besar pula percepatannya. Contoh lain, nah misalkan kalian akan memindahkan 2 buah lemari. Nah, bedanya lemari yang A itu lebih besar daripada lemari B. Jika lemari A masanya 50 kg dan lemari B masanya itu 10 kg. Nah, jika 2 lemari tersebut didorong dengan gaya yang sama, mana yang lebih cepat? Ya, yang lebih cepat adalah lemari B. Kenapa? Nah, karena massa itu berbanding terbalik dengan percepatan. Nah, jadi semakin besar massanya, maka percepatannya itu semakin kecil. Dan sebaliknya, nah jika massanya kecil, maka percepatannya itu akan besar. Maka secara matematis, hukum 2 Newton dinyatakan dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya yang diberikan pada benda, kemudian M itu adalah massa bendanya, dan A adalah percepatan yang ditempuh benda tersebut. Untuk contohnya, nah, terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan. Nah, jika percepatan yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar gaya benda tersebut. Nah, di sini yang diketahui, yang pertama itu ada massa. Nah, massa bolanya sebesar 100 kg. Kemudian percepatan yang ditempuh oleh bola adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah besar gaya yang diberikan. Sesuai dengan hukum 2 Newton, nah maka dimasukkan ke dalam persamaan F sama dengan M kali A. Nah, di sini sudah diketahui massanya adalah 100 kg dan percepatannya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka didapatkan hasil sebesar 980 Newton. Oke, lanjut, kita akan bahas mengenai hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu berbunyi ketika ada benda 1 F aksi memberikan gaya pada benda 2, nah maka benda 2 tersebut memberikan gaya F reaksi yang sama besar pada benda 1 namun arahnya berlawanan. Nah, secara matematis dinyatakan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besar gayanya itu sama namun arahnya berlawanan, jadi diberi tanda negatif. Contohnya ketika kalian sedang mendayung perahu. Nah, coba perhatikan, ketika kalian mendayung perahu ke arah belakang, maka perahunya itu akan bergerak ke depan. Jadi, gaya aksi yang kalian berikan melalui dayung akan menghasilkan reaksi. Nah, reaksinya apa? Nah, reaksinya itu adalah perahu akan bergerak ke depan atau berlawanan arah dari gaya aksi yang kalian berikan tadi melalui dayung tersebut. Untuk contoh hukum 3 Newton, nah di sini ada 3 buah gaya, 10 Newton, 5 Newton, dan 30 Newton. Diberikan kepada suatu balok, di mana 5 Newton dan 10 Newton mengarah ke kiri, dan 30 Newton mengarah ke kanan. Jika massa baloknya sebesar 5 kg,
maka berapa besar percepatan yang ditempuh balok tersebut. Nah, dari sini diketahui masanya itu 5 kg. Kemudian resultan gayanya adalah 30 dikurangi 10 ditambah 5. Nah, 30 ini merupakan gaya yang arahnya ke kanan dikurangi jumlah gaya yang arahnya ke kiri 10 ditambah 5, maka didapatkan 15 Newton. Setelah itu dimasukkan ke dalam persamaan F sama dengan M kali A. Nah, gayanya sudah diketahui besarnya 15, kemudian masanya 5, nah maka bisa dicari percepatannya. Percepatannya didapatkan 15 dibagi 5, hasilnya 3 meter per sekon kuadrat. Sekian dulu penjelasan pada pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.